Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cerita Misterius. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Tumbal Kliwon Rahasia Mertua. Cerita ini ditulis akun Facebook bernama Dita. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Weni duduk di sofa single di ruang tamu. Pikirannya menerawang jauh. "Mas, ini mau kemana ya? Mbak Ratna juga kemana?" tanya Weni kala itu. Gani hanya terdiam tak menjawab pertanyaan Weni. Weni masih bingung. Pandangannya mengedar. Melihat sekeliling hutan yang rimbun, perasaannya mulai tak enak. "Mas Gani, aku pulang aja ya. Takutnya Mas Satria nyariin. Lagian perut aku kram, efek hamil muda." Weni memegangi perutnya yang masih rata. Usia kandungannya masih terbilang muda. "Udah ikut aja, bentar lagi sampai kok. Berisik banget kamu," bentak Gani. Weni hanya terdiam. Keluarga suaminya memang tak suka pada Weni. Tapi Weni masih memaklumi itu. Weni tak peduli. Ia masih menghargai mereka sebagai keluarga. Dan bek, Weni mengadu saat tengkuknya dipukul oleh benda tumpul dari belakang. Tubuh Weni hampir seketika, pandangannya mengabur. Lamat-lamat Weni melihat bayangan Ratna dan Gani yang tertawa melihatnya terkapar tak berdaya. "Seret dia, kita buang ke jurang," titah Gani pada Ratna. Sementara Weni tak mampu mengelak. Ia tak sadarkan diri. "Mbak Weni, itu Mas Satria manggil," tegur Zara saat melihat Weni tercengang sendirian. Sementara Satria memanggil-manggil namanya. Iya maaf." Weni lantas beranjak dari duduknya dan pergi menghampiri Satria yang sudah memanggilnya dari tadi. Zara menatap kepergian Weni. Ada rasa kasihan pada Weni. Bagaimanapun juga Weni adalah korban. Zara merasa empatinya sebagai manusia muncul begitu saja saat melihat Weni, meskipun ia tahu kekeliruan Weni saat ini. "Semoga kamu ikhlas ya Mbak," gumam Zara lirih. Malam itu, sehabis makan malam semuanya kembali ke kamar masing-masing. Zara yang saat itu memilih tak ikut bergabung untuk makan, hanya berdiam diri di dalam kamar. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Zara mencoba memejamkan matanya. Beberapa kali ia berbalik ke kanan dan ke kiri, mencari posisi yang nyaman untuk dia tidur. Namun suara bising di luar membuat ia sulit tidur. "Siapa sih?" gumam Zara kesal. Ia lalu menyibak sedikit gorden jendela. Tampak seorang pria masuk lewat jendela kamar Nurma. "Astagfirullah, Nurma. Apa itu selingkuhannya? Dasar wanita gila. Satu pria pun tak cukup," gumam Zara geram. Ia menutup kembali tirai gordennya. Kamar Nurma memang berdekatan dengan kamar Zara, bahkan berdampingan. Zara memilih kembali merebahkan tubuhnya di kasur. Ia tak peduli dengan apapun. Terdengar suara cekikan Nurma dan seorang pria di kamarnya. Zara hanya memutar bola matanya malas. "Dasar pelacur. Dia yang selingkuh, kok aku yang dituduh?" Gerutu Zara tak terima. Tak berselang lama terdengar suara rintihan disertai suara ranjang yang begitu beradu dengan tembok. Terdengar jelas dan menjijikan. Keesokan harinya, Zara yang hendak ke belakang mendengar suara bising di gudang. Namun ia tak peduli. Ia tak berani berbuat apa-apa. Ia berlanjut ke dapur untuk membuat sarapan. Zara membuka rice cooker, mengambil nasi dan memasukkannya ke dalam piring. Rencananya ia hendak membuat nasi goreng. Ia lalu membuka kulkas, walau ragu, mengambil beberapa ekor udang berukuran sedang dan sayuran. Zara mulai mengolah bahan dengan cekatan. Aroma wangi menguar di sisi ruangan, membuat Nurma terbangun dan gegas menghampiri ke meja makan. "Mbak, buatku satu dong," ditanya tak tahu malu. "Kamu pikir aku tukang nasi goreng apa? Bikin aja sendiri," ketus Zara. Ia lalu membawa nasi goreng itu dan duduk berhadapan dengan Nurma. Enaknya,"
Kuda Zara seraya menyantap nasi goreng buatannya. Ih, dasar pelit. Awas aja kamu, Mbak. Sungut Nurma kesal. Ini untukmu. Weni tiba-tiba datang dan memberikan rendang daging pada Nurma, membuat mata Nurma berbinar. Wah, Mbak Weni memang paling hebat. Gak kayak yang Ono nah. Sindir Nurma seraya menatap Zara dengan tatapan tak suka. Sementara Zara tak peduli, ia masih menikmati nasi goreng buatannya. Sarapan, Mbak. Tawar Zara pada Weni ramah. Weni tersenyum serta sedikit mengangguk. Sementara Nurma dengan lahap makanan semua daging rendang di hadapannya dengan rakus. Zara hanya menggeleng kepala melihat tingkah Nurma. Bagaimana? Enak bukan rendangnya? Senikmat permainannya tadi malam. Tukas Weni dengan senyum yang sulit diartikan. Tiba-tiba Nurma menghentikan kegiatannya. Dagingnya yang gigit langsung dimuntahkan kembali ke dalam piring. Tubuhnya tiba-tiba menggigil. Astagfirullah, apa maksudnya? Apa Mbak Weni membunuh pria selingkuhan Nurma dan menjadikannya rendang? Batin Zara dalam hati. Maksud Mbak Weni apa? Tanya Nurma tergagap. Sementara Weni hanya menyeringai tajam. Kau tahu peraturan rumah ini? Jawab Weni, yang sukses membuat air mata Nurma berjatuhan dengan tubuh yang gemetar hebat. Aku yang menyaksikan itu ikut panik. Tampak Nurma masih shock berat. Sementara Weni memilih pergi. Ku tatap wajah panik itu. Tak ada lagi Nurma yang angkuh. Ia masih menatap tak percaya. Daging rendang di hadapannya yang kini hanya tersisa beberapa potong saja. Dengan tangan yang gemetar, Nurma menyendok sepotong daging yang menyerupai jari, lengkap dengan cincin berbentuk kengko, rak berwarna hitam. Abang. Bibir Nurma bergetar menyebut kata itu. Sendok yang dipegangnya juga ikut terlepas karena getaran tubuhnya yang semakin kencang. Nurma berlari menuju kamar mandi. Di sana, ia memuntahkan semua makanan ia makan tadi. Zara hanya dia mematung. Nasi goreng yang tinggal sebagian itu tak ia makan lagi. Perutnya sudah mual melihat daging rendang selingkuhan Nurma di hadapannya. Sudut pandang Weni. Indera pendengaranku menajam saat mendengar suara desaan di kamar Nurma. Wanita sundal itu ternyata nekat membawa selingkuhannya ke rumah ini. Cih, dasar tak tahu malu. Aku menunggu permainan mereka selesai cukup lama, bahkan hampir 2 jam. Saat suara itu berhenti, aku gegas membawa kapak milikku menuju belakang rumah, tepatnya di luar kamar Nurma. Tampak pria berpenampilan preman itu keluar melalui jendela. Ceh, kasihan kamu Gani. Kamu di sana banting tulang bekerja. Istrimu malah asik-asikan enak-enakan sama selingkuhannya. Suami istri sama-sama gila. Aku menyeret kapak besar milikku. Suaranya nyaring, beradu dengan kabin. Pria itu terdiam, ia menoleh ke segala arah. Ia mengenakan jubah hitam di kegelapan malam. Lalu tanpa aba-aba, kepala pria itu tertebas hingga putus. Aku tersenyum puas. Iblis di dalam tubuhku terus saja meminta tumbal. Bisikan-bisikan gaib itu terus saja terdengar. Kuseret tubuh pria itu tanpa beban. Sementara suamiku, dia tersenyum dan langsung mengambil alih bawaanku. Kamu memang hebat sayang, pujinya padaku. Aku tersenyum puas. Nurma, kamu kenapa? Tanya Yanti. Begitu ia melihat anak perempuannya itu muntah dengan hebat, sembari menangis. Ia terus memasukkan jarinya ke dalam mulut, berharap semua makanan di dalam perutnya keluar semua. Nurma, sadar Nurma. Bekik Yanti panik. Ia terus mencoba menenangkan Nurma yang masih histeris seperti orang gila. Zara merasa iba melihat Nurma yang seperti orang hilang akal. Tapi ia juga tak bisa membenarkan tindakan Nurma. Selingkuh tetap tidak bisa dibenarkan. Zara merogoh saku celana kulot yang ia kenakan. Ponsel pintarnya terus saja berdering. Tertera nama Devon di sana. Zara tak langsung mengangkat. Ia berjalan ke dalam kamarnya.
Secara diam-diam Zara mengangkat telepon. "Halo bang," sapa Zara berbisik. "Zara, malam ini akan ada hal besar. Kamu hati-hati di sana. Abang akan ke sana untuk membantu kamu. Apapun yang terjadi nanti, jangan bertindak gegabah, karena itu bisa saja menjadi bumerang untukmu," pungkas Devan dari seberang telepon. "Ada apa sebenarnya bang? Aku takut. Bagaimana kalau aku kalah?" tukas Zara panik. "Weni tidak akan menyakitimu. Ya, tapi jika kamu terlalu ikut campur, ia tidak akan segan-segan membunuhmu." "Tapi bang..." Panggilan terputus. Sebelum Zara melanjutkan ucapannya, ia masih bingung harus berbuat apa. Pandangan Zara beralih pada kantong plastik pemberian Devan. "Apa ini ada hubungannya dengan apa yang diberikan Bang Devan?" gumam Zara lirih. Ia membuka kantong plastik itu. Melatinya masih tetap segar. Aneh tapi nyata. Pikirannya terus berkecamuk, memikirkan kejadian apa yang akan terjadi nanti malam. Sementara di kota, Gani bekerja sebagai kuli bangunan. Dia kini bersiap-siap untuk pulang karena pekerjaan yang sudah selesai. Ia terus membayangkan istrinya, rasa rindu kian membuncah, mengingat Durma yang sedang menunggu kepulangannya di rumah. "Aku akan pulang tiba-tiba agar dia senang mendapat kejutan," gumam Gani sumringah. Ia mengirimkan seluruh uang gaji dan semua yang ia miliki pada Nurma. Gani sangat mencintai Nurma lebih dari apapun. "Zara, kamu apain Nurma?" bentak Yanti. Begitu ia melihat Zara keluar dari dalam kamarnya, Zara berdecik kesal. Semenjak tahu kalau Weni menjadi kaya, mertuanya mulai menunjukkan sifat aslinya. "Ya mana aku tahu lah, tanyain aja sama Nurma," jawab Zara ketus. Ia malas meladeni mertuanya yang gila harta. "Kamu itu kalau ngomong sama orang tua tuh yang sopan," cecar mertuanya tak terima. "Ibu juga. Mentang-mentang sekarang Mbak Weni kaya aja, kelihatan wujud aslinya. Dulu aku yang disanjung dan Mbak Weni dicaci maki. Sekarang aku yang kena. Gak lucu banget." Tambik Zara tak kalah kesal. "Dasar menantu gak tahu diuntung," hardik Yanti yang mulai terpancing emosi. "Dasar mertua gila harta," balas Zara tak kalah sengit. Tangan Yanti melayang, hendak menampar pipi Zara, namun berhasil dicekal oleh Weni. "Tolong, yang hanya tinggal menumpang, jangan banyak tingkah," ketus Weni, seraya mengembaskan tangan Yanti secara kasar. Weni selalu berada di pihak Zara, karena ia tahu betul bagaimana rasanya disisihkan. Yanti tak menjawab. Ia mengentakkan kakinya, lalu pergi membawa hatian tungkol. Sementara Zara, ia diam mematung dengan perasaan tak karuan. Berhadapan dengan Weni selalu membuatnya canggung. "Terima kasih Mbak, selalu membela aku," tutur Zara memecah keheningan. Sementara Weni hanya tersenyum. "Aku berada di pihakmu karena aku tahu bagaimana rasanya selalu salah di mata mereka." Binar mata Zara menyiratkan rasa peduli yang tinggi terhadap Weni. Ia tahu keadaannya yang sekarang bukanlah kehendaknya. Weni berusaha kuat dan tegar, namun aku masih belum bisa memecahkan teka-teki ini sepenuhnya. "Mbak Weni, aku..." Zara menjeda ucapannya. Ia bingung harus bicara apa. "Katakan, apa yang ingin kamu katakan?" "Ini..." Zara menyerahkan kalung yang waktu ia dapat dari Feren. Weni meraih kalung itu dengan mata berbinar. "Kamu dapat dari mana kalung ini?" Weni menggenggam erat kalung pemberian ibunya. "Dari Feren, anak dari almarhumah Bitati. Dia juga meminta maaf yang sebesar-besarnya Mbak, atas kesalahan yang dilakukan ibunya semasa hidup," pungkasnya. Weni tersenyum. Senyum itu hanya terukir tulus pada Zara dan Satria. "Aku sudah memaafkannya." Weni memakai kalung itu.
Ia terus menatap Leontin cantik yang ia rindukan selama ini. Mbak, mereka tidak benar-benar membuangmu. Mereka hanya sedang melindungimu dari bahaya. Terlambat. Zara terdiam mendengar jawaban Weni. Sementara Weni kini hanya memegang liontin kalung itu. Dengan tatapan kosong, entah apa yang ada di pikirannya. Hanya Mbok Jum yang sayang sama aku. Mereka semua palsu. Weni masih memasang wajah dingin. Itu semua tidak benar. Mereka menyelamatkan Mbak, elak Zara. Sementara Weni hanya tersenyum kecut. Ia menunduk menahan sesak di dadanya. Sudahlah Zara, itu bukan urusanmu. Kalau tidak tahu apa-apa, jadi diamlah. Tangkis Weni dengan suara datar. Zara terdiam. Ia mengingat kembali apa yang diucapkan Devan. Jangan ikut campur. Kalimat itu kembali terngiang di telinganya. Maafkan aku Mbak. Aku tidak bermaksud untuk. Lupakan saja. Malam ini, tolong ambilkan barang emas Satria di rumah lama. Dan jangan kembali sebelum matahari terbit. Zara terdiam mendengar jawaban Weni. Sementara Weni kini hanya memegang liontin kalung itu. Dengan tatapan kosong, entah apa yang ada di pikirannya. Baik Mbak. Weni melengos pergi. Setelah mendapat jawaban Zara, tanpa ia terus memegangi kalungnya, Zara tersenyum. Raut rindu terpancar jelas di wajahnya. Apa mungkin Mbak Weni menyuruhku pergi karena apa yang dikatakan Bang Devan benar? Ada hal besar terjadi malam ini. Zara bertanya-tanya dalam hati. Sebaiknya aku turuti permintaan Mbak Weni, karena jika tidak, nyawaku dalam bahaya. Gumam Zara. Ia lalu kembali ke kamarnya. Nurma duduk termenung di sofa ruang tamu. Tatapannya kosong seperti orang hilang akal. Wajahnya pucat tak bersemangat. Biasanya ia akan sangat ceria, tapi kali ini dia hanya duduk terdiam. Nur, kamu ini kenapa sih sebenarnya? Kok dari pagi tadi kayak orang linglung? Tanya Yanti, seraya duduk di samping putrinya. Ia mengelus rambut tangan Nurma yang dingin. Tak ada jawaban dari Nurma. Ia masih membisu. Hanya mulutnya terus bergumam tidak jelas entah apa yang dia ucapkan. Yanti hanya mendengus lemah menatap prihatin kondisi putrinya. Sementara di tempat lain, Gani baru saja sampai. Dengan senyum melebar, ia membawa cincingan untuk sang istri. Aku pulang, sapa Gani antusias. Namun pintu terkunci. Gani kebingungan. Ia lalu mencoba bertanya pada tetangga yang kebetulan berada di luar. Mbak, Nurmanya kemana ya? Tanya Gani kebingungan. Loh, kan Nurma sekarang tinggal sama Weni di rumah barunya yang gedong itu. Saut wanita setengah tua itu. Ia masih sibuk mengangkat pakaian kering. Weni, bukannya? Kalau nggak percaya, kamu samperin aja ke sana. Rumahnya di ujung jalan, paling gede. Setelah wanita itu sedikit ketus. Ia lalu membawa keranjang cuciannya ke dalam rumah. Sementara Gani tampak menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Lalu membawa barang bawaannya. Gani mengeluarkan kunci cadangan, membuka pintu rumah. Ia letakkan semua barang bawaannya tadi, lalu berganti pakaian. Istirahat dulu kayaknya, capek banget. Baru saja ia hendak merebahkan tubuhnya, Gani terperanjat karena mendapati sebuah celana dalam laki-laki di atas tempat tidur yang berantakan. Apaan ini? Gani merentangkan benda menjijikan itu. Matanya membulat sempurna. Tampak sebuah celana dalam pria dengan noda putih yang tampak sudah mengering. Di sana juga terdapat gaun malam istrinya yang juga terdapat noda yang sama. Sialan, jalang itu ternyata main gila di belakangku. Umpat Gani memburu. Wajahnya memerah padam. Ia berjalan cepat menuju dapur. Diambilnya sebuah parang tajam dari tepat perkakas. Ia menyembunyikan benda tajam itu di dalam bajunya. Dengan menggunakan motor yang ia beli dari hasil mencuri uang warisan Weni, ia melajukan motor itu mencari keberadaan istrinya.
Tak lupa juga ia bawa barang bukti agar Nurma tak bisa lagi mengelak. Sesampainya di sana, Gani terperangah melihat pemandangan di depannya. Namun ia tak peduli kali ini, amarahnya kian memburu saat melihat Nurma menatap kedatangannya dengan tatapan tak percaya. "Mas, kamu sudah pulang?" gumam Nurma terbata. Matanya kian membola saat suaminya melempar pakaian menjijikan itu ke wajah Nurma. "Apa ini?" Nurma menatap pakaian di tangannya. Tubuh lemas itu menggigil seketika, apalagi saat melihat Gani mengeluarkan sebilah parang di tangannya. "Mas, tolong, kamu jangan macam-macam." Nurma mundur 5 langkah. Ia gelagapan melihat parang yang dilayangkan suaminya. "Weni?" Gani tergagap saat Weni menangkis tangan Gani hingga parang yang ia pegang terempas ke dinding. "Bukan bagianmu," sentak Weni setengah berbisik, namun penuh penekanan. Maksud Mbak apa?" Nurma semakin dibuat takut mendengar ucapan Weni. Sementara Weni menyeringai tajam melihat Nurma. "Kau yang mengantarkan nyawamu pada aku, yang sudah masuk rumah ini tak akan bisa keluar." Zara yang mengintip kejadian itu dari kamar hanya menelan saliva. Bahkan tenggorokannya terasa tercekat mendengar penuturan Weni. Wajah Gani memucat melihat perubahan drastis pada Weni. Juga dengan Nurma, Satria yang mendengar keributan keluar dari dalam kamarnya. Melihat sang adik yang mematung dengan wajah pucat, ia hanya menatap semuanya dengan tatapan dingin. "Simpan tenagamu sayang, jangan buang tenagamu untuk manusia-manusia tak berguna ini," tutur Satria lembut. Ia lalu meraih tangan Weni yang disambut hangat oleh Weni. Nampak romantis seharusnya, tapi malah terlihat menyeramkan untuk orang-orang yang berada di sana. Mas Satria," panggil Nurma. Ia mencoba mencari pembelaan, namun Satria tak peduli. Nurma melihat abangnya seperti mayat hidup, dingin, bukan seperti Satria yang dulu peduli padanya. Gani masih menatap sengit ke arah Nurma. "Mas, tolong maafkan aku hilaf," cicit Nurma memelas. Ia mencoba meraih tangan Gani, namun ditepis kasar olehnya. "Jangan sentuh aku, manusia kotor sepertimu memang pantas berada di sini," hardik Gani penuh penekanan. Lalu ia pergi meninggalkan Nurma yang kebingungan. "Bagaimana ini? Kalau aku pulang, pasti dia akan membunuhku," gumam Nurma kelabakan. Hari mulai sore, Zara bersiap untuk pergi ke rumah Satria seperti perintah Weni. Namun ia mencari kunci motornya yang tiba-tiba saja hilang. "Perasaan tadi di sini deh." Zara terus mencari kunci motornya ke sana kemari, namun tak ia temukan. Tak berselang lama, ia mendengar deru mesin motornya melaju. Zara berlari melihat siapa yang memakai motornya. "Nurma!" begik Zara. Namun Nurma terus melaju dengan membawa barang-barang miliknya. Manusia itu kabur ternyata. Zara mendengus kesal. Ia jengkel karena harus pulang dengan jalan kaki. Weni yang mendengar teriakan Zara langsung keluar. Seringai tajam terukir di bibirnya. Zara hanya tersenyum melihat Weni. Hatinya masih dongkol, malas untuk bicara. "Zara," panggil Weni saat Zara berjalan melewatinya. "Iya Mbak." Zara berbalik menghadap pada Weni. "Tetap di sini. Lupakan perihal aku menyuruh untukmu pulang." Kalimat itu lolos dari mulut Weni, dan tanpa menunggu jawaban apapun, Weni berlalu pergi. Sepertinya memang Nurma sasaran malam ini. Batin Zara bermonolog. Waktu berjalan. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Semua orang berada di dalam kamarnya. Dengan susah payah, Zara terus mencoba memejamkan matanya. Namun tetap saja sulit, malah membuat kepalanya pusing. Suara ketukan itu terdengar dari arah jendela. Zara termangu. Sebenarnya ia was-was, tapi ketukan itu membuatnya penasaran. Zara mencoba kembali memejamkan mata, namun ketukan itu kembali terdengar.
Siapa? Zara membawa langkahnya perlahan. Ia harus tetap hati-hati. Saat tirai jendela tersibak, Zara melihat sosok hantu tanpa kepala. Semuanya berjumlah 4 orang. Sepertinya semua arwah yang mati secara tak wajar itu. Mereka serentak menunjuk ke arah pavilion yang letaknya di belakang rumah. Zara juga baru menyadari keberadaan pavilion itu. Walau badannya gemetar karena takut, Zara terus dihantui rasa penasaran. Bagaimana ini? Aku takut, gumam Zara. Ia lalu bertekad mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia membawa tas kecil miliknya, memasukkan barang-barang yang waktu itu diberikan Devan. Zara membuka pintu perlahan. Derit suara pintu membuat jantungnya semakin kencang berpacu. Zara berjalan mengendap-endap. Saat melihat Weni keluar, dengan cepat Zara berbunyi. Kondisi rumah yang temaram membuat Zara lebih leluasa untuk bersembunyi. Tampak Weni sedang memerhatikan sekitar. Zara memegangi dadanya yang berdebar kencang. Nyawanya bisa terancam kalau Weni mengetahui jika dirinya keluar kamar. Suara sepatu heels yang beradu dengan lantai terdengar semakin menjauh. Zara mengintip dari balik almari besar tempat ia bersembunyi. Aman, Zara mengendap-endap, mengikuti kemana Weni pergi. Weni masuk ke dalam pavilion itu. Zara mengekor dari belakang. Dari luar terdengar suara seorang seperti sedang melakukan pemujaan. Zara mengintip dari sela jendela. Matanya membulat sempurna saat melihat kondisi di dalam sana. Satria terbaring di atas ranjang berukuran sedang, sementara Weni memujah kepala kambing di hadapannya. Di sana juga berderet kepala-kepala manusia yang dijadikan tumbal. Zara menutup mulutnya. Bahkan tangisnya hampir saja pecah saking takutnya. Perutnya tiba-tiba mual. Zara melihat sebuah cincin di atas nampan beralaskan kain merah. Weni memuja potongan kepala kambing itu dengan berbagai mantra yang terucap dari mulutnya. Weni lalu mengambil sebilah keris, lalu menyayat jarinya hingga mengeluarkan darah. Darahnya lalu diteteskan kepada kepala kambing itu. Setelah selesai, Weni lalu berjalan keluar. Zara yang menyadari itu gegas bersembunyi di antara ribuan pohon. Tiba-tiba handphone Zara berbunyi. Zara langsung menekan tasnya saat bunyi itu terdengar nyaring. Langkah Weni terhenti. Pandangannya mengedar mencari sumber suara. Perlahan Weni berjalan ke arah Zara. Zara terus membekap mulutnya. Pegang melati itu. Iblis itu benci bau melati. Bisikan itu tiba-tiba terdengar di telinga Zara. Gegas Zara mengambil melati di dalam tasnya dan memegangnya. Wangi melati tiba-tiba semerbak. Weni langsung menutup hidungnya dan berlari menjauh. Alhamdulillah. Zara mengelus dadanya, merasa lega karena selamat. Ia lekas membuka ponsel miliknya. Ternyata Devan. Satu pesan masuk di aplikasi hijau miliknya. Hati-hati. Weni sedang mengincar Nurma, dan sekarang ia sedang menuju ke rumah lama. Zara membaca pesan itu dengan seksama. Ia kembali mengintip ke dalam pavilion itu. Satria masih terbaring, tubuhnya pucat seperti mayat. Zara memberanikan diri masuk ke dalam pavilion itu. Walau dadanya berdebar kencang, ia mencoba mencari informasi sekecil apapun itu. Pandangannya tertuju pada sebuah buku tebal dan usang. Gegas ia mengambil buku itu dan berlari keluar. Zara kembali masuk ke dalam kamarnya. Penasaran, ia langsung membuka buku itu. Tampak aksara Jawa kuno tertera di sana, dan juga gambar-gambar aneh. Pesugihan 7 turunan, di mana setiap malam Jumat Kliwon si pemuja harus memberikan tumbal berupa kepala manusia. Lalu setelah itu berhubungan badan dengan manusia yang nantinya akan dirasuki oleh iblis tersebut. Jatuh Zara membaca sebuah kata yang ia mengerti. Bermodalkan ilmu yang ia pelajari, Zara membaca bait demi bait kalimat di buku itu. Jumlah tumbal harus mencapai 7 orang untuk menyempurnakan cincin keramat yang akan membuat si pemuja menjadi kuat tak terkalahkan, sambung Zara.
7 orang. Sekarang baru 4. Astagfirullah. Siapa saja yang akan menjadi tumbal selanjutnya? Mbak, ampun mbak, aku salah apa? Nurma terus mohon ampun. Dipegangnya tangan yang berlumuran darah akibat sabetan pisau. Nurma terus memohon, mengemis-ngemis agar dilepaskan. Salahmu apa? Kepala Nurma dijambak secara kasar. Sini, aku ingatkan kembali. Weni memegangi kepala Nurma. Ingatannya kembali ke masa di mana Weni masih seperti biasa menjadi istri Satria. Mbak, mana uang nafkah yang diberikan Mas Satria? Sini. Hardik Nurma kasar. Ia duduk seraya menaikkan kakinya ke atas meja. Loh, emangnya kenapa? Tanya Weni bingung. Weni wanita yang polos. Ia tak berani melawan dan berbicara sopan. Ya sinilah, kasih ke aku. Itu kan uang abangku. Uang Bang Satria, uangku juga. Nurma berbicara angkuh. Maaf ya Nur, tapi itu uang nafkah yang diberikan abangmu untuk mbak. Dan bukannya kamu sudah punya suami. Sekarang kamu tanggung jawab Gani. Balas Weni lembut. Alah banyak omong. Tinggal kasih aja, pesusahnya sih. Nurma bangkit dari duduknya. Lalu dengan pongah berjalan menuju kamar Weni. Diobrak-abriknya pakaian Weni dan semua barang di sana. Nah, ini dia. Nurma tersenyum. Seraya mengambil uang pecahan 100.000 yang ada di bawah baju. Nur, itu tabungan mbak. Jangan kamu ambil. Itu hasil kerja mbak. Weni berusaha meraih uang itu, namun ditepis kasar oleh Nurma, sehingga tubuh Weni tersungkur ke lantai. Emangnya aku peduli? Bodoh amat kayak mau uang apa? Wanita miskin kayak kamu gak pantas pegang uang. Cuy. Weni hanya menunduk. Nyeri hatinya saat Nurma dengan angkuh mengambil uang miliknya dan meludahi wajah Weni. Ingat sekarang, dan itu hanya sepenggal cerita saja. Yang lainnya kurasa tak perlu lagi diingatkan. Weni mengembas kasar jembakannya, membuat kepala Nurma terbentur tembok. Ampun mbak, aku minta maaf. Nurma bersimpu di kaki Weni. Ia bahkan mencium kaki Weni. Namun Weni malah menendang wajah Nurma keras, membuat hidungnya mengeluarkan darah. Apa aku peduli? Tidak Nurma, itu urusanmu. Hardik Weni. Sementara Nurma terus meraung mohon ampun. Ia mencoba berlari, namun dengan cepat Weni melayangkan pisau di tangannya hingga menancap pada punggung Nurma. Nurma mencoba menarik pisau itu, walau dengan rintihan yang memilukan. Sakit? Nikmati saja semua karma ini Nurma. Weni berjalan menghampiri Nurma yang semakin tak berdaya. Mbak, aku minta maaf. Nurma meraih tangan Weni, menciuminya seperti orang gila. Menunduk, bersujudlah di kakiku. Tita Weni datar. Nurma menurut. Ia hanya ingin selamat saat ini. Dan buk, kepala Nurma terpenggal. Bahkan matanya masih melotot dengan air mata darah yang mengalir. Darahnya muncrat ke segala arah. Bahkan tubuh Weni kini berlumuran darah. Ia meraih kepala Nurma, memegangi rambutnya. Dicingcingnya potongan kepala itu untuk ia dijadikan sajen. Keesokan harinya, Zara terbangun oleh teriakan Yanti. Waktu menunjukkan pukul pagi, Zara kebablasan karena sedang dalam masa haid. Ibu ngapain sih? Pagi-pagi udah teriak, kayak di hutan aja. Gerutu Zara kesal. Zara membawa langkahnya ke kamar mandi, namun Yanti kembali berteriak histeris. Yanti histeris. Zara yang penasaran dan baru sadar akan Nurma, gegas berlari keluar. Tampak di sana, ibu mertuanya tengah histeris memegangi baju Nurma yang berlumuran darah. Zara mematung. Ia sudah duga ini akan terjadi. Tapi di mana jasadnya? Batin Zara. Gani berteriak kesetanan saat melihat jasad sang istri tertengguk di atas ranjang tanpa kepala. Tubuhnya yang sudah kaku dan berlumuran darah
mengeluarkan bau anyer yang menguar tajam. Gani membungkap mulutnya tak percaya. Ia yang kemarin hendak menghabisi sang istri, malah mendapati mayat istrinya kini sudah ada di depan mata. Astaga, ini pasti ulah ini. Aku harus melarikan diri sebelum aku yang menjadi korban selanjutnya. Gani meraih semua barang-barang miliknya, memasukkan semua ke dalam koper. Sementara jasad Nurma masih teronggok di atas kasur. Gani melepas semua emas yang dikenakan istrinya untuk bekal yang nanti. Di mana semua emasnya? Ini hanya sebagian, gumam Gani. Rumah Satria, siapa tahu ada di sana. Jika di rumah Weni, rasanya tidak mungkin aku ke sana. Tanpa basa-basi lagi, Gani gegas menyambar kunci motornya. Sesampainya di sana, Gani langsung menerobos masuk ke dalam rumah. Ia menutup hidungnya yang terasa sakit akibat mencium bau anjir darah. Di ruang tamu, darah berceceran dan semua barang berantakan. Gani merasakan perutnya bergejolak mual. Sudut matanya tertuju pada tas milik sang istri yang mengeluarkan semua isinya. Di mana Nurma menyimpan semuanya? Apa semua uang yang kuberikan ia gunakan untuk selingkuhannya? Gumam Gani menerka-nerka. Ia lalu mengecek handphone milik Nurma. Wallpapernya menampakkan foto Nurma dan pria itu. Nurma menggunakan lingerie seksi transparan berwarna hitam, dan si prianya menggunakan celana boxer. Keduanya saling berpose vulgar. Anjing, sialan mereka. Kau pantas mendapatkan ini, Nurma. Kau pantas. Aku bekerja banting tulang, dan kau di sini main gila. Amarah Gani semakin meledak-ledak. Ia membanting handphone itu yang hancur beramburan, lalu pergi. Di rumah Weni. Satria, istrimu pembunuh. Dia harus mati, jerut Yanti menggelegar. Ia masih tak terima anak perempuannya dibunuh oleh Weni. Ada bukti jika aku yang membunuh anakmu? Tanya Weni santai, dengan seringai remeh. Sementara Satria ya seperti tak mengenal ibunya, dan bahkan ia tak peduli dengan kematian sang adik. Aku memang tidak punya bukti, tapi aku yakin ini perbuatanmu, dasar iblis. Hardik Yanti semakin kalap. Wajah Weni berubah sangar, membuat Yanti beringsut mundur. Tak ada lagi Yanti yang kasar seperti tadi. Ibu mertuaku, jaga ucapanmu, atau kau yang akan menjadi korban selanjutnya. Bisik Weni di telinga Yanti, membuat Yanti bergidik ngeri. Tidak, aku tidak mau mati. Kamu jangan macam-macam. Dasar jalang, perempuan gila, umpat Yanti, membuat Weni semakin yakin. Zara, panggil Weni keras. Zara yang sedari tadi hanya diam di kamar, berlari tergopoh-gopoh menghampiri Weni. Iya mbak. Zara tunduk patuh. Ia seakan menjadi bawahan yang selalu menurut pada sang majikan. Jangan keluar malam nanti. Tolong, kamu kunci semua pintu rumah. Aku punya pekerjaan malam ini. Tatapan Weni menatap tajam pada Yanti. Tidak, Zara, tolong bantu ibu. Oh, ibu pergi. Rengek Yanti seraya menarik-narik tangan Zara. Zara tak bisa berkutik. Mana Bang Devan? Katanya dia akan datang. Zara terus membatin. Hatinya semakin was-was. Ia bingung harus berlindung pada siapa. Tak diraukannya teriakan Yanti. Zara tak menjawab. Ia melerai cakalan tangan Yanti, lalu melengos pergi seperti orang linglung. Satria, sadar kamu nak. Ini ibumu. Yanti beralih pada Satria, mengguncang tubuh putranya meminta tolong. Namun Satria masih bergeming. Tatapannya kosong. Yanti beringsut mundur. Ini bukan anakku. Satria punya tanda lahir di lehernya. Kemanakan Satria? Kemanakan anakku? Jerit Yanti terus meraung kesetanan. Ini anakmu? Apa kau tidak lihat perempuan tua? Hardik Weni geram. Tidak sopan. Apa orang tuamu tidak mengejari sopan santun? Yanti menjabak rambut Weni. Dasar manusia gila.
raung Weni. Kamu ini dulu miskin dan udik, sekarang kaya malah jadi iblis. Celah Yanti semakin menjadi. Mata Weni memerah, emosinya memuncak. Ia mendorong tubuh mertuanya hingga terpental ke dinding. Yanti memegangi belakang kepalanya yang terasa berdenyut. Menantu sialan, awas kamu. Yanti mengambil sebuah vas bunga, membantingnya hingga pecah. Lalu pecahan kaca itu ia gunakan untuk menyerang Weni. Weni menatap pipinya yang mengeluarkan darah akibat serangan Yanti. Seringai tajam semakin tampak di wajah Weni saat Yanti kembali melayangkan tangannya. Dengan sigap Weni menangkis tangan Yanti hingga pecahan vas bunga itu melanting ke dinding hingga pecah beramburan. Yanti kembali ciut. Weni menampar wajah Yanti beberapa kali hingga Yanti terus meringis menahan sakit. Weni lalu menjabak rambut Yanti dan menyeretnya menuju pavilion. Yanti terus meraung, namun Weni sudah terlanjur murka. Diembaskannya Yanti ke sudut ruangan, di mana di sana terdapat banyak perkakas dan benda-benda tajam lainnya. Yanti terus berontak, namun tubuhnya seakan terkunci. Tenang saja, aku tidak akan menghabisimu sekarang. Masih ada waktu untukmu berdoa pada Tuhanmu. Pungkas Weni diiringi gilak tawa. Tubuh Yanti menggigil hebat di detik-detik terakhir hidupnya, meratapi nasib yang kini berada di ambang kematian. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Dahyun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.